Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delia Rizky dengan NPM 211304174. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan keterampilan memberi penguatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sekali ya saya masuk di kelas 7 ini, 7B ya? Ya, Bu. Ya, pada semangat semua. Oke, hari ini ketemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran bahasa Indonesia. Setelah kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat nggak? Teks geografi, Bu. Betul sekali, Chandria. Kemarin kita belajar tentang teks geografi. Hari ini Ibu berterima kasih ya kepada ketua kelas yang sudah mempersiapkan media ajar kita, televisi dan juga PPT-nya. Jadi waktu Ibu masuk, apa yang akan kita pelajari hari ini sudah tersedia. Jadi Ibu tinggal mengakses saja. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa, Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk menyiapkan doa dulu. Kita doa bersama-sama. Silakan ketua kelas. Saya, Bu. Baik, silakan Chandria. Baik, teman-teman, duduk siap. Marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk memulai pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Chandria yang sudah memimpin doa. Semoga dengan dukungan kelas ini dengan doa kita bisa belajar dengan baik dan materi-materi yang kita pelajari pada hari ini bisa diterima hingga nanti keluar dari kelas ini. Jadi ingat materinya tidak hanya di dalam kelas saja, tapi sampai di luar kelas ketika makan siang nanti materinya masih melekat. Oke, selanjutnya Ibu ingin cek kehadiran kelas 7B terlebih dahulu ya, karena sepertinya ada beberapa bangku yang kosong. Mutia Febi, Bu. Mutia Febi, pagi ini sarapan pakai apa nak? Pakai oat, Bu. Ups, keren banget loh. Oatnya diapain? Biskuit, Bu. Habis oat. Sehat ya? Aduh. Sehat sampai. Terus selanjutnya Kalista Kusumawati. Hadir, Ibu. Kalista hari ini kacamatanya mana nak? Hilang, Bu. Gak hilang dikit, Bu. Kemana lupa naruh. Tapi aman kan ya? Ini kelihatan tulisan di depan. Semoga kacamatanya tetap ketemu ya. Lain kali nyimpennya yang benar. Baik, Bu. Baik. Selanjutnya dia Adili. Hadir, Bu. Masya Allah dia Adili. Sama celahnya seperti hari-hari sebelumnya nggak seperti yang lain. Hari ini dia Adili selalu pakai apa nak? Ada ayam itu lagi aku. Iya, Bukan itu lagi aku. ada perasaan enggak itu ya? Iya, tahu. Ih, campur, Bu. Wah, anjir. Tadi bisa disendok-sendok, kayak pas mana? Dan nyatu, nggak rasanya itu. Ya, betul, Bu. Iyalah. Selanjutnya Kurnia Sari. Nggak masuk, Ibu. Lomba nari, Bu. Lomba nari. Lomba nari. Nggak kok salah. Ternyata Kurnia punya bakat nari juga ya. Saya nggak bisa Breakdance, Bu. Breakdance. Oh, breakdance. Masya Allah. Nanti kabar-kabar ya kalau ada pengumuman menang atau kalahnya Kurnia. Ya, Bu. Selanjutnya Chandria Laila. Saya, Bu. Oke, itu ya masih ditanyakan dan dia. Ya, Bu. Oke, sudah Ibu cek kehadirannya. Ada satu orang yang nggak hadir yaitu Kurnia Sari. Gak apa-apa, karena untuk kepentingan juga ya Kurnia nggak bolos atau keterangan. Kita doakan semoga lomba nari Kurnia Sari menang hingga sekolah kita juga punya lebih banyak koleksi
kita belajar tentang teks biografi. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang Teks prosedur. betul sekali Kak Rizka. Hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Sebelumnya kita bahas dulu tentang pengertian teks prosedur. Ini sudah tampil ya di televisi baru kita tentang pengertian teks prosedur. Ada nggak yang bisa membantu ibu membacakan pengertian teks prosedur? Ibu. Silakan Mutia. Ya. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Mantap. Terima kasih Nak Mutia yang sudah membantu ibu membacakan pengertian teks prosedur. Betul sekali ya apa yang diucapkan oleh Mutia. Teks prosedur itu adalah teks yang berisi tuntunan cara-cara secara urut untuk membuat atau melakukan sesuatu sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Jadi kalau kita ingin membuat jus jeruk misalnya, itu ada urutan untuk membuat, ada urutan caranya untuk membuat jus jeruk. Hasil akhirnya apa? Jus Jus jeruk. jeruk, betul. Selanjutnya, nah, tujuan teks prosedur adalah memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar agar pembaca atau pendengar mengikuti langkah-langkah atau perintah dari isi teks dengan tujuan akhirnya bisa sesuai dengan keinginan pembaca ataupun pendengar. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis teks prosedur. Oke, jadi jenis teks prosedur itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada teks prosedur sederhana. Anak-anak ada yang sudah mengetahui teks prosedur sederhana itu teks prosedur yang seperti apa? Ya, Bu. Silakan ya, Ani. Teks prosedur sederhana itu adalah teks prosedur yang sudah familiar dan dikenal di masyarakat. Jadi sederhana dalam langkah-langkah. Betul sekali dia, Andri. Jadi teks prosedur sederhana itu adalah teks yang sudah familiar ya, yang sudah biasa kita temukan di kehidupan sehari-hari dan langkah-langkahnya pun sederhana sehingga mudah untuk diikuti. Nah, di sini ada gambar jus jeruk seperti yang sudah Ibu sebutkan sebelumnya. Jadi kita semua sudah familiar kan, sudah biasa, sudah tahu bagaimana cara membuat jus jeruk. Jadi cara membuat jus jeruk itu merupakan jenis teks prosedur sederhana. Selanjutnya ada teks prosedur kompleks. Jadi teks prosedur kompleks itu adalah kebalikan dari teks prosedur sederhana. Kalau teks prosedur sederhana disajikan dengan urutan cara yang sederhana yang mudah untuk diikuti, teks prosedur kompleks ini memiliki urutan cara yang lebih sulit untuk diikuti. Dalam teks prosedur kompleks ini, jika salah satu urutan kerjanya tidak terlaksana, maka tujuan dari teks prosedur tersebut tidak tercapai. Atau sederhananya apa yang akan kita buat itu tidak jadi. Selanjutnya ada teks prosedur protokol. Ibu ingin bertanya kepada anak-anak sekalian, tahu tidak contoh teks prosedur protokol ini apa? Oke, Bu. Betul sekali Mutia. Jadi contoh teks prosedur protokol ini adalah teks prosedur tentang COVID. Teks prosedur protokol ini berisikan langkah-langkah yang tidak terlalu ketat dan rumit serta dapat dibolak-balik. Nah, dari contoh yang disebutkan oleh Mutia tadi itu tentang protokol 5M ya. Ada yang tahu 5M dalam pencegahan COVID itu apa? Mencuci Mencuci tangan, memakai masker, memakai masker, menjaga jarak
prosedurnya, sedangkan keluaran dari langkah-langkah tersebut adalah jus jeruknya saja, jus jeruk yang ada di dalam gelas tersebut yang nantinya akan kita minum. Selanjutnya, struktur yang kedua yaitu alat dan bahan. Nah, di dalam teks prosedur ini, karena kita ingin membuat sesuatu, tentunya kita akan menggunakan alat dan bahan. Nah, dari contoh sederhana yang Ibu sebutkan tadi, yaitu cara membuat jus jeruk, kira-kira alat yang dibutuhkan untuk membuat jus jeruk apa saja? Ayo. Jeruk. Alatnya dulu kan? Blender. Betul sekali. Pisau. Benar. Selanjutnya apa lagi? Gelas. Mantap. Pisau. Pisau enggak.
prosedur yang tertera di belakang pemasan atau tidak? Ayo. Mengikuti gambarnya. Bohong, ada yang mengikuti, ada yang nggak mengikuti. Bohong enggak. Yang penting ini jadi ya. Tapi mengikuti atau tidak mengikuti prosedur yang tertera di belakang kemasan ini, yang penting secara garis besar kita sudah tahu cara membuat mie instan itu seperti apa. Pastinya yang pertama kita membutuhkan kompor, membutuhkan panci, air dan piring. Lalu yang terpenting mie-nya, dan cara membuatnya pun sama ya. Dimasukkan ke dalam air mendidih, ditiriskan, lalu dicampurkan dengan bumbu. Nah, ini adalah cara menulis teks prosedur. Kita bahas bagian ini dulu karena nanti Ibu akan berikan kalian tugas secara berkelompok untuk membuat salah satu contoh membuat apapun ya. Jadi terserah mau membuat jus, membuat brownie atau apapun yang sederhana saja secara berkelompok. Nah, yang pertama kita tentukan dulu topik dari teks prosedur kita. Topik ini berkaitan dengan apa yang akan kita buat. Lalu tentukan tujuan teks prosedur atau hasil dari teks prosedur kita. Misalnya tadi hasilnya adalah jus jeruk atau mie brownie. Selanjutnya kita kumpulkan informasi, lalu susun kerangka kalimat, lalu kita kembangkan informasi tersebut ke dalam langkah-langkah. Jadi teks prosedur ini bentuknya poin-poin ya, bukan paragraf. Jadi setiap satu kalimat disajikan dalam satu poin dan selanjutnya. Nah, yang keenam kita koreksi dan revisi. Kita lihat kembali apakah teks prosedur yang sudah kita buat benar. Kalau belum, kita lakukan revisi. Selanjutnya tulis teks prosedur secara utuh. Nah, ini yang Ibu sebutkan tadi, tugas kelompoknya adalah membuat teks prosedur. Jadi di sini Ibu silakan kepada kalian untuk dibagi menjadi dua kelompok. Karena di sini ada 4 siswa, silakan satu kelompok berisi 2 siswa ya. Masing-masing dari kalian ditugaskan untuk membuat satu contoh teks prosedur sederhana, apapun itu. Boleh membuat makanan, boleh mengoperasikan sesuatu atau apapun. Silakan diskusikan dari sekarang. Hasilnya nanti akan dipresentasikan di depan kelas. Ibu beri waktu 15 menit ya. Baik, Bu. Boleh mengobrol tapi bicarakan soal tugas ya. Jangan makan siang nanti mau makan apa. Baik, sudah tugasnya. Kelompok 1 ya, ini terdiri atas Chandria,
kendalikan diri bunga ya. Dan salah satu minuman yang sering ditawarkan adalah kopi. Jadi berikut teman-teman cara membuat kopi supaya nanti teman-teman kalau ada tamu di rumah bisa bantu ibunya buat kopi. Oke. Untuk membuat kopi, yang perlu kita siapkan adalah alatnya yang pertama gelas, kedua panci, dan sendok. Sementara bahannya itu ada bubuk kopi dan gula dan air panas. Langkah pertama yang harus kita lakukan dalam membuat kopi yang pertama, siapkan panci, tuang kopi dan gula beserta air ke dalam panci, kemudian rebus selama kurang lebih 3 menit sambil diaduk sekali. Setelah mendidih, diamkan kopi yang masih berada dalam panci itu selama kurang lebih sama 3 menit supaya ampas kopinya bisa turun ke bawah, sehingga ketika sudah 3 menit kita bisa menuangkan kopi yang ada dalam panci tersebut ke dalam gelas yang sudah disediakan. Kemudian boleh diaduk kembali dengan sendok dan kopi siap disajikan. Sekian Bu. Nah, dari kelompok 1 dan kelompok 2 tadi sudah dijelaskan masing-masing ya prosedur membuat sesuatu. Tadi kelompok 1 menjelaskan prosedur membuat kopi dan kelompok 2 menjelaskan prosedur membuat teh. Nah, dari masing-masing kelompok punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya dalam mempresentasikan. Tadi
Priscilia Agustin, NPM 21130411072 akan menjadi observer lisan dari Saudari Adelia Rizky dalam keterampilan memberi penguatan. Dalam komponen penguatan verbal, Saudari Adelia Rizky menggunakan penguatan verbal berupa kata-kata, namun tidak menggunakan penguatan verbal berupa kalimat. Saudari menggunakan kata-kata seperti benar, bagus, tepat sekali, dan bagus sekali. Kemudian ini diberikan pada beberapa peserta didik. Kemudian untuk penguatan nonverbal, Saudari tidak menggunakan penguatan nonverbal ini dan tidak pernah digunakan ya, karena Saudari hanya berdiri di tengah depan kelas tanpa berkeliling untuk memberikan penguatan. Kemudian untuk komponen cara penggunaan, Saudari menggunakan penguatan kepada sekelompok siswa, kemudian memberi penguatan kepada pribadi, kemudian memberi penguatan dengan segera, dan menggunakan variasi dalam penggunaannya. Pendidik memberi penguatan kepada murid-murid tertentu. Kemudian untuk komponen prinsip penggunaan, Saudari menggunakan kehangatan dan keantusiasan. Dalam penjelasannya, Saudari menunjukkan adanya kehangatan dan keantusiasan tersebut. Terima kasih.